Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Teresia Advenia Nurak, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kuya Tengah, Kabupaten Nagekeo. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Said Marjuki, pendamping praktik Ibu Yohana Elizabeth Kasinambai. Berikut adalah tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Selamat menyaksikan video supervisi akademik yang saya praktikkan. Selamat pagi Ibu Rensi. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan. Baik. Kabarnya baik dan sehat. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan Ibu. Kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun tujuan kita melakukan percakapan ini adalah supaya Ibu Rensi menjadi lebih siap, kemudian lebih percaya diri saat melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nanti? Baik. Di akhir pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian vektor, notasi dan lambang vektor. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menggambar vektor. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Oke Ibu. Jadi saya melihat di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nanti. Kira-kira area pengembangan diri di mana yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan pembelajaran nanti? Baik. Yang mau dikembangkan, area pengembangan yang mau saya kembangkan dalam kegiatan ini adalah keterampilan saya dalam hal mengembangkan kemampuan menjaga keteraturan suasana di kelas. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan kemampuan Ibu untuk menjaga keteraturan suasana kelas. Baik, saya akan berusaha untuk membantu Ibu mengembangkan kemampuan yang ingin Ibu kembangkan tersebut. Yang berikut, kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan? Misalnya strateginya apa, modelnya apa, kemudian metode pembelajarannya apa? Baik, berkaitan dengan strategi yang akan saya buat dan akan saya gunakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Model yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran problem solving atau PBL. Metode yang digunakan itu metode tanya jawab, metode ceramah, diskusi, dan juga penugasan. Baik, jadi Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, kemudian model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, kemudian metodenya tadi saya kalau tidak salah tangkap ada metode ceramah, diskusi, kemudian ada tanya jawab dan penugasan. Seperti itu ya Ibu? Baik. Kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk membantu memperlancar kegiatan pembelajarannya nanti apa Bu? Media yang akan saya gunakan yaitu yang pertama media PowerPoint, lalu LKPD, LCD, dan juga laptop. Oke. Saya mengapresiasi persiapan Ibu luar biasa. Saya pikir sangat baik untuk bisa memperlancar kegiatan pembelajaran nantinya. Baik Ibu,
kira-kira waktu untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti, yang akan saya observasi nanti itu terjadi pada hari apa, kemudian mungkin di jam pelajaran keberapa? Baik, untuk waktunya itu di hari Senin pada jam pembelajaran ketiga dan keempat di kelas 11B. Baik, jadi kita akan bertemu kembali di hari Senin pada jam pelajaran ketiga keempat di kelas 11B ya Ibu. Pada kegiatan pembelajaran tersebut, saya akan membantu mengamati area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, kemudian mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan, lalu saya akan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Ibu, kita perlu menyepakati hari ini bahwa setelah kegiatan pra-observasi ini, kita akan melaksanakan kegiatan observasi, kemudian nanti ada kegiatan pasca observasi, ada percakapan yang akan dihadiri oleh pengajar praktik. Seperti itu Ibu. Nanti kita sepakati waktunya setelah kegiatan observasi ya. Untuk kegiatan percakapan pra-observasinya, saya pikir pertanyaan-pertanyaannya seperti tadi sudah saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, yang saya dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini adalah saya mendapatkan sedikit gambaran untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Baik, supaya bisa tampil lebih baik dan lebih percaya diri. Oke Ibu. Jadi terima kasih karena melalui kegiatan percakapan pra-observasi hari ini, sekiranya saya bisa membantu Ibu untuk boleh lebih percaya diri dan mempersiapkan diri secara matang untuk kegiatan pembelajaran nanti. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Senin nanti ya Bu Rezi. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang semua. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan semuanya masih dalam keadaan baik dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar fisika, namun sebelumnya kita awali dengan doa. Saya minta Adi pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih untuk Adi yang telah memimpin kita dalam doa. Saya mau mengecek kehadiran, jangan sampai ada yang sudah keluar dari dalam kelas. Mari kita semua berdiri. Kita mengikuti gerakan yang ada di depan. Yang berikut kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama memahami pengertian vektor. Yang kedua mengetahui definisi vektor. Yang ketiga mempelajari cara menggambar vektor. Baik, coba perhatikan beberapa dua gambar ya, ilustrasi gambar yang ada di depan. Kita masuk
kelompok yang mempresentasikan. Baik, mari kita dengarkan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Pada adik-adik dari kelompok 2 kami persilahkan. Selamat siang kita semua. Oh ada, baik kita dengar teman Anom ya. Anom akan menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Yang nomor 1 itu pengertian dari besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Lalu diminta untuk menggambarkan notasi vektor dari vektor gaya dan vektor perpindahan. Kira-kira pentingnya apa kita belajar vektor? Nilai dan arah. Supaya kita bisa mengetahui arah dari pergerakan sebuah benda atau seorang manusia. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan baik, terima kasih. Baik, selamat sore Ibu Rensi dan juga Ibu Yanet. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Rensi. Pada sore hari ini juga ditemani oleh Ibu Yanet selaku pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya boleh berjumpa di ruang maya ini. Baik Ibu Rensi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Puji Tuhan dalam keadaan baik Baik, syukur. dan luar biasa. Walaupun tadi mungkin ada begitu banyak kegiatan yang padat hari ini, tetapi bersyukur masih bisa bertemu dengan Ibu Rensi di sore hari ini dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat. Baik, Ibu Rensi, kita sore ini akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana percakapan ini terkait kegiatan observasi saya terhadap proses pembelajaran yang sudah Ibu Rensi lakukan hari Selasa kemarin. Adapun tujuan yang ingin saya lakukan atau yang ingin saya capai pada kegiatan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu Rensi lakukan kemarin. Kira-kira seperti itu ya Ibu? Ya.
Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira perasaan Ibu Rensi setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin mungkin seperti apa perasaannya? Baik, terima kasih. Perasaan saya ketika setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, yang pertama itu yang sudah pasti yang pertama itu grogi ya. Grogi karena harus diamati oleh rekan sejawat yang ada di belakang. Lalu yang kedua, saya merasa sangat senang ketika saya mendapatkan masukan dari Ibu Feni selaku guru yang mengobserver saya, memberikan masukan-masukan berharga untuk saya pada saat saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rensi. Jadi perasaannya yang bisa saya tangkap dari apa yang Ibu katakan adalah grogi ya. Pertama grogi karena ada yang duduk dan menyaksikan, tetapi ada perasaan bersyukur juga karena bisa mendapatkan beberapa masukan yang sekiranya bisa mendukung persiapan pembelajaran Ibu hari Selasa kemarin. Kira-kira selama pembelajaran kemarin pada percakapan praobservasi kan Ibu Rensi sudah sempat sampaikan terkait model, metode, strategi untuk pembelajarannya, dan itu sudah saya ada buat sedikit catatan pengamatan saya. Kira-kira selama Ibu Rensi menerapkan kemarin kalau tidak salah itu strateginya diferensiasi, kemudian integrasi PSE, lalu modelnya itu problem based learning kalau tidak salah. Kemudian dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok waktu itu di dalam diskusi. Kira-kira setelah Ibu Rensi menerapkan proses itu, adakah tantangan atau kekurangan yang Ibu Rensi alami dan mungkin ada kelebihan yang Ibu Rensi rasakan selama melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Iya. Untuk tantangan yang pertama itu ada siswa yang pada saat melakukan kegiatan diskusi itu ada yang bersikap pasif. Ada meskipun tidak banyak tetapi ada 3-4 siswa yang pasif. Lalu yang kedua, tantangan yang kedua pada saat itu waktunya itu saya rasa belum diatur secara baik, belum saya manage secara baik waktunya sehingga pada saat kegiatan diskusi itu waktunya itu tidak lama, tidak sesuai apa yang saya rencanakan. Sedianya waktu yang saya rencanakan saat itu untuk diskusinya itu 15 menit, tetapi pada keadaan yang terjadi di kelas saat itu hanya 5 menit. Mungkin manajemen waktunya yang kurang. Lalu kelebihannya itu pada saat saya menggunakan media presentasi yang seperti itu, saya melihat respon siswanya itu sangat bagus. Mungkin karena selama ini kegiatan-kegiatan pembelajaran itu kita hanya menggunakan media papan tulis, sehingga siswa mungkin merasa jenuh saja. Tapi ketika kemarin ditampilkan dengan media PowerPoint-nya, dengan sedikit ice breaking yang menyemangati mereka, saya lihat mereka sudah lebih ada semangat untuk mendengarkan materi dan belajar materi yang diberikan. Itu saja. Baik Ibu Rensi, luar biasa pengalaman dan perasaan yang saya patut apresiasi karena
Saya pikir ada hal positif yang begitu menarik yang Ibu Rensi sudah alami. Tadi saya tangkap kalau yang pertama, Ibu Rensi bisa percaya diri mengatakan bahwa ada satu kelebihan adalah penggunaan media pembelajaran di sini, di mana ternyata selama ini secara tidak sadar mungkin kita sering pakai papan tulis saat kita buat perbandingan dengan menggunakan media pembelajaran yang mungkin sedikit mendukung kebutuhan anak di aspek visual misalnya atau audio, akhirnya anak-anak tuh lebih antusias. Itu saya tangkap dari apa yang Ibu Rensi sampaikan. Seperti itu ya Ibu? Iya, seperti itu. Dan mungkin ada sedikit tantangan tadi, saya pikir ada sedikit tantangan itu adalah di mana mungkin masih ada mungkin beberapa orang yang masih agak pasif, mungkin belum terlalu aktif, tetapi saya pikir hanya beberapa orang tadi yang Ibu Rensi sampaikan. Kemudian juga soal manajemen waktu. Jadi mungkin itu ada kurang lebih 2 tantangan yang Ibu Rensi alami. Bertolak dari tantangan itu Ibu Rensi, kira-kira menurut Ibu Rensi seharusnya anak yang kan tadi dikatakan anak ini pasif ya Ibu, seharusnya di dalam ruangan atau selama proses pembelajaran itu Ibu Rensi menginginkan anak itu harus seperti apa? Baik, kalau menurut saya menginginkan siswa itu semuanya aktif, lalu mereka dengan antusiasnya yang tinggi, dengan semangat untuk menerima pembelajaran itu yang sangat tinggi, sehingga mungkin apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh siswa. Karena kalau mereka semangatnya untuk belajar rendah, apapun yang kita sampaikan mungkin tidak bisa dicerna oleh mereka. Baik, jadi menurut Ibu Rensi menginginkan anak itu lebih aktif, lebih punya semangat belajar yang tinggi, supaya apa yang disampaikan mudah mereka terima ya Ibu, seperti itu ya? Iya, Baik. seperti itu. Kira-kira mungkin Ibu Rensi punya strategi apa atau cara bagaimana supaya gambaran anak-anak yang Ibu Rensi dambakan ada di kelas tadi bisa terjadi begitu, anak-anak yang aktif, yang semangat, yang mudah menyerap pembelajaran yang Ibu Rensi sampaikan itu, kira-kira apa langkah yang mungkin Ibu Rensi bisa buat supaya itu tercapai? Baik, strategi yang saya pikirkan dan saya akan lakukan nanti untuk menghadapi situasi siswa yang kurang aktif, meskipun jumlah yang kecil, tetapi ketika saya mau bandingkan dengan metode strategi yang saya gunakan pada hari-hari sebelumnya itu, untuk saya boleh katakan untuk yang kemarin itu siswa lebih aktif. Jadi hanya mungkin beberapa orang saja yang belum aktif. Ke depan saya berpikir bahwa media pembelajaran yang saya gunakan kemarin, media PowerPoint itu harus tetap saya gunakan. Lalu untuk menghadapi siswa-siswa yang kurang aktif ini, akan saya buat semacam beberapa pertanyaan khusus untuk mereka, supaya mengalihkan perhatian mereka kepada materi yang sedang dijelaskan. Ketika mungkin mereka lagi kurang bersemangat, saya harus berikan motivasi semacam penyegaran atau ice breaking begitu, untuk kembali mengarahkan mereka kepada proses pembelajaran. Baik, saya pikir Ibu Rensi sudah menemukan solusi yang luar biasa. Saya yakin pasti anak-anak itu akan aktif kembali di dalam kelas saat proses pembelajaran, apalagi fisika yang di jam terakhir itu memang tantangan yang luar biasa untuk bisa menjaga anak-anak tetap aktif. Saya apresiasi itu strategi yang menurut saya sangat baik, Ibu.
Jadi untuk tantangan pertama saya pikir Ibu Rensi sudah menemukan solusi yang terbaik. Untuk tantangan kedua tadi soal manajemen waktu. Menurut Ibu Rensi ini seharusnya waktu yang berjalan tuh yang yang terbaik itu situasi pembelajaran dengan waktu yang seperti apa menurut Ibu Rensi? Kalau menurut saya untuk waktunya harus minimal sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Pada bagian pendahuluan, inti, dan penutupnya itu minimal sudah sesuai dengan itu. Tetapi kemarin karena groginya, jadi waktunya sudah tidak terkontrol lagi. Iya, Jadi mungkin ya. ke depan alat pengukur waktu atau arloji Iya, mungkin sering dikontrol begitu supaya sesuai perencanaan. Oke. Jadi itu mungkin solusinya ya, strategi supaya manajemen waktu Iya, tetap aman berarti harus ada pengingat waktunya minimal. Jam iya, tangan iya, atau mungkin di HP dinyalakan mungkin jamnya bisa dilihat begitu ya. iya, seperti Saya itu. pikir Ibu Rensi sudah menemukan sendiri solusi untuk dua tantangan dan saya yakin ke depannya pasti akan lebih baik. Pada bagian berikutnya Ibu saya mohon izin apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap pembelajaran Ibu kemarin? Boleh, Bu. Oke, Dan terima. saya mungkin mengharapkan itu supaya ketika ada sedikit kekeliruan bisa mendapatkan perbaikan demi perubahan ke depan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi ini ada beberapa hal yang saya catat saat saya melakukan observasi atau supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu Rensi lakukan kemarin. Dengan area pengembangan menjaga keteraturan suasana kelas waktu itu. Kemudian strateginya diferensiasi dan integrasi pembelajaran sosial emosional. Menurut pengamatan saya, kemarin untuk area pengembangan keteraturan suasana kelas itu, Ibu Rensi saya pikir sudah berhasil menjaga suasana kelas sehingga tetap dalam suasana yang teratur, yang aman, dan bisa mengkoordinir semua anak untuk tetap berada dalam kondisi fokus terhadap kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, kemarin saya amati Ibu Rensi sudah menerapkan diferensiasi konten. Mungkin Ibu Rensi secara tidak sadar ya, mungkin selama ini belum mendapatkan materi tentang ini, tetapi kemarin itu Ibu Rensi sudah terapkan diferensiasi konten di mana informasi untuk dibagikan ke anak-anak itu dalam beberapa bentuk konten begitu. Tidak, kalau kemarin-kemarin mungkin kita hanya gunakan buku paket, tetapi kemarin itu Ibu Rensi menggunakan 2 buku sumber, kemudian Ibu Rensi menggunakan LKPD, Ibu Rensi juga menggunakan media presentasi, lalu ada contoh-contoh ilustrasi dari artikel yang misalnya dari kasus-kasus yang sudah terjadi. Jadi ada bervariasi konten pembelajaran yang Ibu sudah gunakan. Itu sudah termasuk ke dalam diferensiasi konten. Mungkin sedikit masukan untuk yang diferensiasi konten. Mungkin di lain waktu Ibu Rensi bisa tambahkan dengan video bergerak tentang penggunaan misalnya kemarin vektor. Jadi penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada video yang anak-anak bisa saksikan. Oh, ternyata peristiwa ini adalah aplikasi dari materi vektor. Seperti itu. Mungkin lain kali bisa ditambahkan. Kemudian untuk diferensiasi proses, saya pikir Ibu Rensi juga sudah menerapkan, di mana Ibu Rensi memanage urutan alur kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Mulai dari proses pertama penyampaian materi, kemudian masuk ke diskusi kelompok. Ibu Rensi membagi kelompok-kelompoknya dengan teknik yang bagus. Kemudian juga di kelompok itu semua siswa dapat aktif berdiskusi, kemudian mereka juga bisa merespon pertanyaan dari Ibu Rensi dengan baik. Saya pikir itu juga sudah dilakukan. Mungkin kemarin diferensiasi produknya yang belum kelihatan Ibu. Jadi diferensiasi kebetulan ada 3, yang diferensiasi produknya mungkin yang belum kelihatan. Mungkin tambahkan, saya beri masukan sedikit. Di dalam kegiatan pembelajaran tidak harus 3-3-nya Ibu. Tidak harus 3-3-nya kita terapkan. Boleh 1, boleh 2. Tetapi boleh juga kalau Ibu mau terapkan 3-3-nya.
Solusinya kalau mau diferensiasi produk, Ibu bisa beri mereka tugas, tetapi bervariasi. Bisa tugas dalam bentuk individu, kalau tanyakan ke mereka. Kalau mereka mau dalam bentuk kelompok, persilahkan dikumpulkan secara kelompok. Kalau mereka mau tugasnya dalam bentuk video, dibolehkan. Kalau mereka mau tugas dalam bentuk gambar juga boleh. Atau ada yang suka mencatat saja juga boleh. Jadi itu kira-kira sedikit gambaran terkait diferensiasi produk itu. Kemudian yang berikut untuk mengorganisir kelas tadi sudah. Saya lihat juga murid fokus selama kegiatan pembelajaran. Mungkin masih ada 1-2 orang tadi seperti yang Ibu katakan kurang aktif, tetapi saya pikir sebagian besar secara keseluruhan kegiatan pembelajaran kemarin sudah berlangsung sesuai yang Ibu rencanakan. Ada satu hal menarik yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, bahwa integrasi pembelajaran sosial emosional itu sebenarnya sudah kita buat. Tetapi mungkin kita tidak sadari, salah satunya adalah ice breaking yang Ibu Rensi buat kemarin. Itu adalah salah satu bentuk pembelajaran sosial emosional di mana Ibu menguatkan kompetensi manajemen diri Ibu. Jadi anak-anak akan mampu mengelola emosi mereka untuk kembali tenang, kembali fokus setelah melakukan ice breaking. Seperti itu. Saya pikir itu adalah beberapa hal hasil pengamatan saya. Bagaimana perasaan Ibu Rensi setelah mendengarkan ini? Saya sangat senang untuk beberapa masukan yang disampaikan oleh Ibu Feni. Kiranya ini menjadi masukan yang berharga untuk saya bisa memperbaharui diri dan juga untuk perubahan dalam proses pembelajaran ke depan. Terima kasih banyak untuk masukannya, masukan yang sangat luar biasa ini. Baik, terima kasih kembali Ibu. Di penghujung percakapan kita ini ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira rencana tindak lanjut dari Ibu Rensi untuk kedepannya terkait pengembangan kemampuan Ibu Rensi dalam proses pembelajaran itu apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan untuk pengembangan diri saya untuk proses pembelajaran ke depan, yang pertama saya akan terus belajar dari saya bisa dapatkan dari Ibu Feni juga sebagai rekan saya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang seperti tadi yang yang produk ya. Iya, produk, diferensiasi produk. Iya, itu mungkin saya akan perlu banyak belajar dari Ibu Feni yang berkaitan dengan itu. Sehingga mungkin saya bisa terapkan pada saat proses pembelajaran. Baik, luar biasa. Saya nantikan, saya 1x24 jam pintu ruangan selalu terbuka. Saya menantikan Ibu Rensi. Kemudian untuk berkolaborasi supaya pembelajaran ke depannya lebih menyenangkan, lebih berhasil dengan baik. Terima kasih banyak Ibu Rensi. Saya pikir percakapan pasca observasinya saya sudahi sampai di sini. Kesempatan yang berikutnya saya berikan kepada Ibu Yanet selaku pengajar praktik saya untuk menyampaikan umpan balik terhadap kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Ibu Rensi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kalau saya mau bilang coachingnya coaching luar biasa ya ini. Coaching benar-benar menurut saya sejauh ini sudah melalui proses alur tirtanya sudah nampak. Mulai dari alur percakapan tirtanya itu dari tujuannya ada. Ketika Ibu Feni mulai menanyakan tujuan dari coaching yang dilakukan, itu penting sekali. Supaya ketika coachingnya itu dia tahu, oh ini kita jalan coachingnya ini seperti apa, sudah nampak sekali. Kemudian terkait ini yang kedua itu identifikasi. Nah ini identifikasi, saya mengapresiasi bahwa Ibu Feni
ketika disampaikan oleh Ibu Rensi, Ibu Feni cepat sekali untuk menangkap kata kuncinya, kunci dari setiap pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Rensi. Kemudian sangat penting juga yang kalau dalam coaching itu ekspresi kita ketika menyimak itu penting sekali. Karena ketika kita berekspresi, kita menganggukkan kepala, terus kita itu tuh menandakan bahwa kita menyimak apa yang disampaikan oleh si coaching. Dan itu saya sangat lihat nampak sekali ketika Ibu Feni menyimak dan dengan mengekspresikannya. Jadi itu penting sekali untuk sebuah coaching. Kemudian ada konfirmasi. Konfirmasinya itu bagus sekali ketika disampaikan oleh Ibu Rensi, Ibu Feni juga menyampaikan konfirmasi terkait apa yang disimak. Jadi itu menunjukkan bahwa proses coachingnya itu benar-benar coaching dan benar-benar ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kemudian ada di bagian rencana aksi juga sudah digali, rencana aksi dari persoalan yang dihadapi, kemudian terkait tanggung jawab, rencana tindak lanjut itu semua sudah nampak sekali. Jadi presence atau kehadiran utuh jadi dari si coachingnya itu sudah nampak sekali. Saya merasa bahwa tidak banyak sekali menurut saya ini suatu walaupun dari baru awal dipelajari, tetapi ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa karena menurut saya coaching yang disampaikan ini, coaching yang dilakukan ini bukan hanya sekedar coaching tetapi banyak hal yang benar-benar menjadi pembelajaran baru untuk Ibu Rensi dan menjadi hal yang sangat menarik untuk saya sendiri sebagai pengajar praktik. Untuk saya apresiasi, good. Jangan lupa selalu berbagi untuk teman karena coaching ini sebenarnya bukan hanya tentang observasi tetapi bisa untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah. Mungkin dari saya itu saja Ibu Feni, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Yanet untuk umpan baliknya yang luar biasa bikin saya bisa tidur nyenyak malam ini. Baik, terima kasih banyak juga Ibu Rensi. Terima kasih untuk sama-sama. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya pikir kegiatan percakapan kita mungkin sampai di sini. Saya sekali lagi terima kasih dan saya titip salam untuk keluarga Ibu berdua di rumah. Karena kita berada di tempat yang berbeda-beda. Oke, baik. Baik. Terima kasih banyak. Oke, Selamat baik. sore. Oke, sama-sama. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu Janet. Selamat sore Ibu Rensi.